Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DSC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ge acarane ya kongko-kongko lah, ngobrol-ngobrol santai ya karo panjenenganipun Romo Padil. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kon badar Romo. Sing ngarane wong lagi pada pusing. Pimen nyikapi penguripan badak ya, makanya akeh pada pusing ngarepan badak ya, dina badak ya, pimen Romo. Ya. Harap apa sih ngarane wong urip udah pusing. Wong urip malah pusing betul urip. Santai gawe enak badang kok yanjuk. Tapi kan anak kudu parane anak jalan-jalan anak apa pimen gue. Melone kebutuhan apa? Ya, saya jalan-jalan tuh ya anggaran nepit ya jalan nepit. Anggaran motor, ngelakanya jalan-jalan yang seputar dekpor saya digawe angel lah. Urip ke aja digawe angel, aja digawe susah. Urip ke lagi ya aslinya urip ke angel digawe dewek, susah gawe dewek. Ketika jadi mindset kita diubah, cara berpikir kita, artinya ternyata orang-orang yang bahagia ternyata bukan dari materi sih, ternyata kebahagiaan itu diraih dengan kebahagiaan itu dari dirinya sendiri. Hatinya itu senang, otaknya itu tidak berpikir macam-macam. Berarti uang duit sa Bang Ibu oleh paling bisa ngotok tempe, tahu, ya bulan puasa ngotok apa namanya kolak. Ya. Nah, dinikmati dengan santai pemaning lapar kita menjadi lahap kita memakan. Jadi jari wong Jawa kue ngelih kue lawe apa ya? Ibarat Jawa katanya. Wong mangan enak kue lawe ngelih. Anggar ngeli ya pasti enak ya. Ya enak, makanya. Iya, sebenarnya ketika kita merasakan hidup itu tidak nikmat karena sebenarnya ya otaknya dewek sing dadi kena orang nikmat. Karena keinginan-keinginan sing sebenarnya ya ora penting kita diusaha artinya kita menggebu-gebu keinginan itu sebenarnya kan ini kebutuhan urip kan intine mangan ya sanane. Ya pokoknya wong urip anger nerima apa sing dadi pepesten sing gawe urip ya aslinya orang susah. Berarti badage intine badane apa puasane sih sebenarnya. Anggar wong badanan ge anggar kayaknya ora duit ke ora badanan ngono. Anggar duite anak bisa badanan ya kan. Pimen menurut jenengan pimen Romo. Ya. Badata ora sedentene kok tekan dewek. Bada ora bate pada Pak. Artinya bagi orang-orang yang sudah mencapai sana iman benar-benar ya sebenarnya antara bulan puasa dan tidak bulan puasa itu sama saja. Artinya inilah bulan puasa bulan puasa sebenarnya kan wong iman adalah bulan-bulan untuk melatih kita di dalam keseharian. Artinya dilatih ngelih. Ngerasakna pimen wong ngelih ya. Iya, artinya engko sawise badak kok urip ngelih terbiasa ngelih wis terlatih nek bulan ngelih. Kok bar badak wong usaha kok kaya rada sepet ya. Oleh kok ngomongan tok. Ya wis biasa ngelih kan bulan puasa kan mending terlatih dalam puasa. Makanya bulan puasa adalah bulan untuk melatih kita dalam hidup. Melatih keimanan. Jadi ya kesabaran ini bulan puasa nanti bisa dipraktekkan di bulan-bulan yang selain bulan puasa. Nah, kira-kira ya sama lah ngendian. Tapi kayak ning surat
wal asri demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, kowe siapa kowe sing rugi ke siapa sebenarnya? Menungsa kok rugi kowe. Ya rugi sing wong sing ora memanfaatkan waktune. Waktu kue sebenarnya ya adalah berharga bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya. Bagi orang yang tidak memanfaatkannya ya berarti kerugian. Manfaatkan untuk ibadah ya kowe. Iya, bagi orang-orang yang menuju kepada Tuhannya adalah satu manfaat yang luar biasa. Satu detik ditinggalkan dengan menyanyiakan waktu itu, dia kehilangan. Sampai-sampai anak seorang jauhlah mengatakan kehilangan ganjaran. Ya kan, dia takut kehilangan ganjaran kan. Kehilangan ganjaran itu. Iya, itu kan berarti orang-orang yang memang hidupnya itu benar-benar fokus pada manfaatan hidup, tidak menyia-nyiakan waktu, dia tidak ibadah satu detik, dia bisa menyesal. Dengan apa kita bisa mengisi waktu-waktu itu? Waktu kan berbagai macam. Kalau kita ada waktu 1 jam untuk membangun apa? Contohkan lah ya. Kita duduk-duduk ngobrol nih tentang bicara tentang masalah agama itu manfaat. Paling tidak untuk meredah emosi-emosi kita, ya kan. Dari situ duduk manfaat itu ya intinya manfaat kita. Jangan sampai manfaatkan tidak memanfaatkan waktu itu. Kita 1 detik nafas kita jangan sampai kita juga masih melatih. Usahakan kita berzikir. Berzikir itu tidak harus melalui lisan. Kita dalam hatinya Allah, Allah. Suara yang ada sekitar kita menjadi sarana. Bisa suara motor ngomong, kita artikan Allah. Itu manfaat. Itu artinya memanfaatkan waktu sedetik, memanfaatkan nafas yang sehembus. Ya. Kita manfaatkan di seputar kita. Ada suara burung, kicauan burung, kita artikan Allah, Allah, Allah. Cicok, Allah, Allah. Itu menurut yang saya kaji dulu di kiai saya. Ini ada sebuah pertanyaan mengenai fadilah surat Al-Muluk. Fadilahnya apa bae? Ya di berbagai macam kitab keterangan itu masyhur ya. Di antaranya saya masih mengingat kutipan dari seorang Gus masyhur ya, namanya Gus Baha, itu menjelaskan tentang apa itu surat Al-Muluk. Surat Muluk itu surat yang dahsyat ternyata. Ada sebuah ungkapan cerita dari salah satu yang tadi saya bacakan, Gus Baha mengatakan bahwa ada sebuah cerita seorang pendosa besar itu terhalang siksa kuburnya gara-gara dia hafal dengan surat Al-Muluk. Pada suatu cerita itu diceritakan bahwa ada seorang pendosa meninggal di alam kubur itu malaikat mungkar akan segera menghajar atau menghukum si hamba tadi. Dengan sikapnya yang namanya surat Al-Muluk muncul sebagai makhluk. Sebagai tameng. Ya, sebagai tameng. Bahkan 10 makhluk. Di suku makhluk itu berbentuk manusia atau bentuk apa ya? Yang jelas itu untuk menghalau dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kemudian malaikat nakir, tidak bisa. Kau tetap aku hukum karena kamu adalah seorang pendosa. Kemudian surat Al-Muluk itu menjawabnya, jangan berani-berani kamu memukul si hamba ini, karena hamba ini adalah sudah menghafal ayat suratku. Aku adalah surat Muluk, aku adalah kalamullah. Tidak bisa kamu semena-mena menghajar si orang ini, walaupun dia seorang pendosa besar, tapi aku telah terhafal dalam hatinya. Tidak bisa. Oh, kalau tidak bisa, ya monggo, ayo kita debat, adu argumen ke hadapan ilahi, matur dengan Allah, antara malaikat Israel dan surat Muluk. Kemudian malaikat mungkar bertanya kepada Allah atau mengaturakan kepada Allah, ya Allah, ini orang ini kayak wong dosane akeh, aku pantas hukum tapi kok dihalang-halangi.
Al-Mulk. Kemudian Al-Mulk berkomentar, iya ya Allah, aku adalah kalamullah, aku adalah kalam Engkau ya Allah. Bagaimana bisa kalammu dihancurkan atau disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir? Aku adalah kalam, aku tidak bisa. Dan kalau aku disiksa, berarti aku percuma menjadi kalamullah. Aku percuma menjadi kalam Engkau ya Allah. Aku pun tersiksa. Akhirnya Allah memberikan jawaban. Udah, kalau begitu, hai Mungkar Nakir, udah nggak usah disiksa. Itulah adalah benar. Itu adalah kalamku. Subhanallah, luar biasa Allah ya alam. kedahsyatan surat Al-Mulk ya. Mungkin pemirsa juga kita bisa, kalau bisa menghafalnya ya. Kalaupun tidak bisa ya kita seharusnya bisa membaca ya Setiap hari lah harus bisa. setiap hari ya surat Al-Mulk sebelum tidur, atau bagaimana membacanya? Ya, kalau dalam riwayat orang-orang soleh ya itu sebelum tidur, malam hari ketika bangun malam. Ya, saya pernah baca salah satu buku. Di situ para aulia itu gemar ketika sholat malam itu selalu menghatam atau membaca surat Al-Mulk, di antaranya surat Al-Mulk. Ya baik, terima kasih Romo. Ya, pertanyaan berikutnya ya, oke. Bagaimana caranya meraih ampunan ilahi di bulan suci? Nah, Ya sengarane wong kabeh ya kepengin diampura dosane ya. Yang dhewek ya kepengin kadang-kadang ada menungsa sing kepengin diampura dosane tapi terkadang ora gelem. Bentuknya kepengin diampura dosane tapi beli gelem. Nah, ini ada kesempatan bulan puasa ki adalah kesempatan emas untuk meraih ampunan ilahi. Dan Allah itu mengampuni hamba-hambanya itu melalui tidak bisa dilihat oleh hambanya. Nah, makanya kita harus rajin-rajin membaca istighfar, rajin-rajin membaca sholawat. Selalu istighfar, kita harus yakin bahwa Allah mengampuni dosanya. Dengan cara apa? Kita istighfar. Sebenarnya ampunan Allah itu mendahului istighfar kita. Ketika Allah mengampuni hambanya, maka si hamba itu akan segera bergegas untuk istighfar, minta ampun. Terkadang ada orang yang minta ampun, sudah dia, ya Allah ampuni aku ya Allah. Kalau ada dosa-dosa memang yang pencabutan dosanya itu melalui sakit, tidak bisa istighfar saja. Iya, ada dosa memang cara pengampunannya tidak melalui istighfar, melalui sakit, karena beratnya dosa itu melalui sakit. Ada melalui dosa melalui cacian makian dari teman-teman, dari saudara, dari orang-orang benci kita. Kadang-kadang kan kita tidak, ketika kita minta diampuni dosanya, dicabut, diampuni dosanya kan diambil keburukannya. Di antara membersihkan keburukan kita melalui apa? Melalui Allah menakdirkan orang, ya, seorang orang yang suka mencemooh, mencaci maki, menghasut, menghibah, itu adalah bentuk-bentuk ampunan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kan sulit ketika dicaci, dinengna, diplereki, kan itu proses pengambilan dosa-dosa kita. proses kenaikan derajat juga ya, Intinya manusia itu lagi dalam proses pembersihan jiwa melalui cacian makian, pelerekan wong, dijengkeli, ya salah satu atau di sekitar kita tuh ada kejadian semacam itu. Kadang-kadang kita juga dibenci orang, kadang-kadang kita juga nggak mau. Itu namanya ketika ampunan, kita minta ampun kepada Allah, ketika mau diampuni dia tidak mau. Kira-kira itulah menyikapi bulan puasa ini, bulan suci ini, kita harus rajin-rajin membaca istighfar ya, sebanyak-banyaknya, sholawat sebanyak-banyaknya.
Nah, jangan kita jangan kita putus asa atas rahmat Allah. Jangan kita putus asa walaupun hati kita belum sampai usul maring pangeran, tetapi setidaknya kita ditakdirkan bisa istighfar adalah sebuah anugerah. Makanya nyong kudu syukur, nyong tas sembahyang asal astagfirullahaladzim, kudu bersyukur karena orang kabeh wong ditakdirna tas sembahyang bisa mengucapkan istighfar kayak Allah. Karena kudu bersyukur ketika Anda